Balik natin ito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pagi Bu. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu dosen sehat. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat izinnya kita bisa bertemu bertatap muka pada kegiatan sinkronus pembelajaran PJJ PAI mata kuliah micro teaching. Sholawat beserta salam pada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah seluruhnya surat suara sah 416. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bagian yang melekat dengan micro teaching, yaitu modul ajar. Kalau dulu kita merencanakan pembelajaran itu melalui RPP ya Bapak dan Ibu, jadi kita men-setting pembelajaran kita akan seperti apa di kelas nanti itu dengan RPP. Kalau sekarang ini yang digunakan adalah modul ajar. Apakah boleh membuat RPP? Boleh ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih menggunakan RPP atau modul ajar. Dua-duanya boleh. Jadi boleh dipilih. Apabila Bapak dan Ibu akan menggunakan RPP berarti tidak masalah jika Bapak dan Ibu tidak membuat modul ajar. Begitupun sebaliknya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan langsung ke pembahasan. Nah, pada hari ini kita akan membahas merancang pembelajaran dengan menyusun modul ajar. Nah, ini di materi yang saya share, Bapak dan Ibu bisa mengakses link panduan pembelajaran dan asesmen, dan juga bagaimana menyiapkan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, ini linknya Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya, bisa mendownload, bisa menonton. Ini linknya terbuka ya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga sama, ada juga link tentang mengembangkan rencana pembelajaran sesuai kesiapan murid, merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, begitu ya. Nah, ada juga materi-materi lain yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan akan menggunakan pembelajaran untuk memahami teknik memodifikasi modul ajar. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah punya modul ajar di rumah ya Bapak dan Ibu, maka kita akan memodifikasinya. Atau misalnya Bapak dan Ibu ada mendownload dari PMM begitu ya. Nah, kita akan memodifikasinya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu memahami kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kalau di kurikulum sebelumnya kita mengenal KKM ya Bapak dan Ibu, KKM angkanya sekian. Nah, maka pada kurikulum Merdeka kita mengenal dengan istilah KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, Bapak dan Ibu diharapkan bisa menentukan teknik asesmen awal dan akhir. Jadi pada kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu nanti harus menyematkan asesmen. Asesmen awal pembelajaran dan juga asesmen akhir pembelajaran. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, asesmen itu ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif ya Bapak dan Ibu. Nah, pada kali ini kita akan mencoba menyisipkannya pada modul seperti apa asesmen awal dan seperti apa asesmen di akhir pembelajaran. Yang keempat, menentukan desain langkah kegiatan pembelajaran yang sesuai pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, ini langkah kegiatan pembelajaran ini kita akan mencoba menyesuaikan dengan model pembelajaran yang Bapak dan Ibu pilih. Nah, ada apa saja model pembelajarannya? Ada banyak nanti ya Bapak dan Ibu. Di sini di link materi. Nah, pada link materi ini ada banyak buku model-model pembelajaran. Bapak dan Ibu bisa membuka, bisa melihat model pembelajaran apa saja yang bisa dipilih dan juga langkah-langkah pembelajarannya. Ini model pembelajarannya ada banyak sekali Bapak dan Ibu, kita coba buku satu ini ya. Nah, ini model pembelajaran untuk sekolah dasar. Ini ada banyak pilihannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa membaca di sini. Ada model pembelajaran mind mapping, matching pairs, ada sosiodrama, ada project based learning, ada bamboo dancing, problem based learning, jigsaw, contextual teaching learning, numbering head together, ada student team assessment division atau STAD ya. Ada role playing, ini ada banyak sekali model pembelajaran yang bisa Bapak dan Ibu pilih ya. Ini bukunya ada banyak. Nah, ini model pembelajaran SD tadi ya. Nah, ini model pembelajaran juga. Di sini kita lihat ada metode apa. Nah, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis teknologi, diskusi kelompok begitu ya. Nah, ini ada banyak sekali Bapak dan Ibu referensi yang sudah tersedia pada link materi. Nah, model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang dari kementerian, jadi Bapak dan Ibu pun bisa mengambil dari sini. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Teknik diferensiasi seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa baca-baca dari sini ya. Ini model pembelajaran juga. Di sini ada model pembelajaran apa saja kita lihat. Nah, ada model pembelajaran berbasis HOTS ya, portofolio, project based learning, model pembelajaran berbasis produk, blended learning. Nah, ini banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah saya sediakan pada link materi. Ada beberapa buku model pembelajaran yang bisa dibaca ya Bapak dan Ibu, ini ada banyak. Baik. Selanjutnya. Nah, tadi kita akan menentukan desain langkah kegiatan pembelajaran. Bagaimana kita menentukan langkah desainnya? Kita pilih dulu model pembelajarannya. Kita akan menggunakan model pembelajaran apa. Di sana sudah tersedia langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, nah yang terakhir menentukan media pembelajaran yang relevan. Tentu saja di dalam modul kita juga nanti akan menentukan media ajar yang relevan. Nah, ini kesepakatan kelasnya. Yang pertama, kita akan mengapresiasi Bapak dan Ibu yang bertanya, mengemukakan pendapat atau lain-lain. Bapak dan Ibu boleh mengambil gambar dengan izin terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Tidak disarankan bermain HP apabila tidak berkaitan dengan materi. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu raise hand, ada tombol raise hand untuk bertanya atau misalnya menyampaikan pendapat. Nah, kita hargai waktu, kita tulis, kita catat ilmu dengan tulisan dan kita berbagi pengalaman ya Bapak dan Ibu.
Baik. Nah, apakah Bapak dan Ibu pernah membuat dokumen perencanaan pembelajaran, baik RPP atau modul ajar? Belum pernah, Bu. Silakan boleh mengemukakan pendapat. Apakah sudah pernah Bapak dan Ibu? Sudah ya, pasti. Nah, boleh Iya, sudah, Bu. diceritakan bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu menyusun RPP atau modul ajar? Kalau saya belum pernah, Bu. Ada yang belum pernah, baik. Ada yang selalu membuat dokumen pembelajaran tiap tahun ajaran? Alhamdulillah saya sudah selesai, Bu. Kalau Gimana? masalah modul ajar, alhamdulillah saya juga sudah pernah membuat mulai dari K13, KTSP, dan kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillah saya sudah pernah, Bu. Ini Alhamdulillah. Tadi mohon maaf ada gangguan sedikit karena masih plano di kecamatan. Alhamdulillah ini selesai, sudah clear, nggak ada gejolak ini. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Andik, terima kasih. Luar Baik ya biasa. Bapak dan Ibu, berarti untuk materi modul ajar ini sudah tidak asing ya Bapak dan Ibu, kita sudah biasa mempraktekannya. Tapi juga ada juga tadi teman-teman kita yang belum, ada juga yang Bu saya biasanya edit nama saja, nama dengan nama sekolah begitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti apa lagi Bapak dan Ibu pengalamannya? Bu, kalau saya kan mengajarnya mulak, Bu, jadi tidak bikin modul ajar, Bu. Oh iya, baik. Ada yang mulok karena memang kalau di pesantren banyak mulok ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, biasanya di pesantren banyak mulok, jadi tidak pakai modul ajar. Baik, beragam sekali teman-teman kita. Bagaimana Pak Syahid? Silahkan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam. bertanya, biasa kalau kita guru itu, Bu, ketika mengajukan semua persyaratan-persyaratan sebagai guru seperti ya termasuk modul ajar kita udah ada juga kejenuhan, Bu. Kadang Mohon maaf Bapak, suaranya terputus sepertinya. pengalamannya gitu kan. Kan macam-macam tuh speaking-nya. Yang menurut Ibu karena gini, di peserta didik kami kan juga beragam juga itu. Beragam juga dari mulai latar belakang dari budayanya, kemudian agamanya gitu. Mohon maaf, suaranya hilang muncul ya Pak ya? Iya, betul, Bu ya. Halo, iya sudah bisa terdengar, Bu? Sudah jelas. Bagaimana? Iya, cuman yang lebih menarik mungkin dari Ibu ada pengalaman apa yang supaya mereka itu tergugah juga masuk bahkan Suaranya hilang lagi Pak. Suaranya putus nyambung, Pak Derajat. Halo. Iya, sekarang terdengar Pak. Supaya apa Pak yang termotivasinya siapanya? Siswanya? Halo Pak. Halo. Oh iya, boleh Pak, diketik di chat boleh Pak. Siap Ibu. Saya chat aja. Baik. Terima kasih Pak Syahid. Mohon maaf. Pak Widodo, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin Bu, berkaitan dengan pembuatan modul pembelajaran Bu ya. Kalau untuk saya kan karena basic saya bukan pendidikan,
Jadi yang sering saya lakukan, mungkin itu tidak baik ya, adalah meng-ATM RPP atau modul yang sudah ada, Bu, disesuaikan dengan kondisi kesiapan dari peserta didik itu sendiri, Bu. Apakah itu salah atau enggak? Mohon arahannya nanti, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widodo. Itu tidak salah Pak, bahkan di tahun pertama launching kurikulum Merdeka itu Bapak dan Ibu guru diperbolehkan walaupun hanya mengganti nama pembuat modul dan nama sekolah, itu diperbolehkan. Saking apanya, saking mencoba mengajak Bapak dan Ibu mau membaca dulu modulnya seperti apa begitu ya Pak ya. Nah, baru di tahun kedua sekarang diharapkan Bapak dan Ibu dari modul yang sudah ada dimodifikasi, disesuaikan dengan tadi seperti yang Pak Widodo sampaikan, disesuaikan dengan kondisi siswa dan juga kondisi sekolah. Mengingat kondisi di Indonesia itu sangat beragam ya Pak ya, ada yang sekolahnya di dekat pantai, ada yang di dekat gunung, ada yang di dekat perkebunan, sehingga nanti pada kegiatan kontekstualisasi pembelajaran itu akan sangat berpengaruh. Nanti Bapak dan Ibu akan mengajak anak-anak didik untuk lebih dekat dengan lingkungan dan juga memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Demikian Pak Widodo, jadi tidak apa-apa, sudah baik Pak, tinggal nanti mungkin dimodifikasi. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Bapak dan Ibu, izin saya membacakan pertanyaan dari Pak Syahid, tadi terkendala sinyal mungkin ya Pak atau speakernya. Pertanyaannya, bagaimana trik-trik untuk ice breaking agar dalam penanganan siswa yang berbeda-beda budaya, latar belakang agama dari pengalaman Ibu. Baik, terima kasih Pak. Trik ice breaking. Ice breaking itu ada, tapi hanya sebagian kecil ya Pak dari proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk memecah kebekuan ice breaking ya, supaya tidak beku, tidak canggung begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa merancang ice breaking yang membuat siswa kita tertawa dulu, gembira dulu, begitu ya untuk memulai pembelajaran. Apabila kelas kita terlihat misalnya ada geng-gengan atau yang tadi ada diferensiasi yang sangat tajam antara siswa satu yang lain itu supaya bergabung dulu, berkelompok, memutar, begitu ya, melakukan gerakan. Jadi siswanya diajak bergerak dulu, bertepuk tangan dan lain-lain, itu sangat bagus Pak untuk ice breaking. Bapak bisa melihat contoh-contoh ice breaking sekarang udah banyak ya Pak, ada bukunya, ada juga videonya di YouTube. Yang penting anak itu bergerak dulu, badannya bergerak, tersenyum, begitu ya Pak, bertepuk-tepuk dulu. Nah itu ketika anak hatinya sudah terbuka, sudah gembira, insya Allah nanti ketika masuk materi mereka lebih siap. Tidak lagi fokus ke sana kemari, tapi sudah bisa langsung fokus ke pembelajaran gitu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, berkaitan dengan ice breaking, saya juga jadi mau ajak ice breaking dulu. Apakah bisa? Siap, Bu Rosen, siap. Oke, baik. Saya ice breaking dulu. Sebentar ya Bapak dan Ibu, 2 menit saja. Silahkan Bapak dan Ibu gunakan alat tulis yang ada, boleh kertas atau dimanapun ya, boleh pensil, boleh pulpen, boleh spidol, boleh apa aja gitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu gambar. Saya sebutkan clue-nya ya Pak ya. Clue-nya yang pertama dia adalah makhluk hidup. Nah, ingat ya Pak ya, clue-nya dia adalah makhluk hidup. Yang kedua, dia berkaki jenjang. Clue pertama dia adalah makhluk hidup. Clue kedua dia berkaki jenjang. Dan clue yang ketiga, dia baik, penyayang, tapi cerewet. Diingat-ingat clue-nya ya Pak ya, tadi dia makhluk hidup, dia berkaki jenjang, dia baik, penyayang, tapi dia cerewet. Silahkan Bapak dan Ibu tunjukkan gambarnya ke kamera.
Apakah ada yang sudah? Silakan. Dia makhluk hidup, dia berkaki jenjang, dia sangat baik, penyayang, tapi dia cerewet. Silahkan diperlihatkan ke kamera. Nggak bisa gambar, Bu. Enggak apa-apa, Pak. Kucing Ibu. Coba dilihatkan dulu ke kamera, Pak. Coba gambar siapa yang paling bagus. Wah, Kita tidak persiapan anu ya. Oh iya, persiapan menggambar. Silakan diperlihatkan kamera, Bapak dan Ibu. Tidak bawa alat tulis. Tidak bisa gambar Ibu. Coba nih. Pak Dahlan ya. Oh, Pak Dahlan bukan tulisan, Pak, gambar, Pak. Harus gambar. Nggak bisa. Tidak bisa gambar Ibu. Nggak bisa. Pokoknya tidak sah kalau bukan gambar. Oke. Pakai drawing. Boleh pakai apa aja, Pak. Yang penting bisa ditunjukkan ke kamera. Silahkan. Didekatkan. Gambar apa Bu ini Bu? Gambar apa ini? Kenapa? Oh, gini gimana? Pak Andik Kucing mana nggak? gambarnya? Kucing. Waduh, nggak nyimak Bu. Gambar apa Bu? Pak Hakimi coba agak dijauhkan gambar cluenya makhluk hidup berkaki jenjang dia. Mohon maaf Bu, ya burung Bu, burung. Pak Misbah ditahan juga lihat Pak. Burung. Wih, Kaki mantap. jenjang apa itu? Gambar. Bu, kucing. Coba Pak Misbah sampaikan apa gambarnya. Dijelaskan Pak. Berkaki jenjang sih kayak apa, Bu? Nah, coba Pak Misbah dijelaskan Pak. Itu mungkin Pak Misbah, Bu. Pak Misbah berkaki jenjang, baik tapi cerewet. Istri saya, Bu. Bukan Pak Bu, saya. Misbah. Aduh. Silahkan Pak. Dijelaskan Pak. Istri saya, Bu, itu, Bu. Siapa yang gambar istrinya, Pak? Siapa nih yang akan mempresentasikan? Burung Bu, burung lovebird, dia itu kan setia sampai mati pun tetap setia Bu, tapi kan suaranya cerewet Bu. Oh, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk Pak Misbah. Katanya Terima kasih Bu. Iya. burung lovebird. Ada lagi? Silahkan. Terima kasih Pak Misbah yang sudah menggambar burung. Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Wih, mantap. Ini gambar apa Bu Yuli? Boleh dijelaskan? Karena kan bulunya halus, terus enggak mungkin jauh dari anak-anaknya seperti itu. Terus? Perhatikan anak-anaknya. Jadi jawabannya adalah Bebek. Bebek. Baik, tepuk tangan dulu untuk gambar bebek Bu Yuli. Tadi Pak Misbah lovebird, Bu Yuli bebek. Ada lagi Bapak dan Ibu? Apa ya? Pak Rudiansah, silakan Pak. Boleh dipresentasikan gambarnya? Ya. Oh, Pak Rudiansah tidak raise ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau presentasi? Oh, Pak Hakimi, silakan Pak. Pak Hakimi gambar apa itu Pak? Itu gambar kucing, Bu. Oh, gambar Kucing sedang melambai-lambai ya. Artinya mengucapkan terima kasih setelah diberi makan. Baik, Pak Hakimi. Kucing, gambarnya Bapak dan Ibu ya. Tadi ada burung lovebird, ada bebek, ada kucing. Nah, itu baik. Bapak dan Ibu yang lain menggambar apa, Pak? Kelinci, Bu. Oh, kelinci. Pak Andik gambar apa, Pak? Ya, kelinci orang cerewet kok. Wih, Kelinci mah nggak cerewet. Jangan salah, Pak kelinci Andik itu cerewet loh. mantap. Bangun. Kelinci nggak cerewet. Ayam Bu, ayam.
Bango, Bu, Ayam. bango. Oh, bango, Pak Andi. Terus apa lagi? Apakah ada yang berbeda? Kalau Pak Andi itu master, kalau Pak Andi itu memang. Pak Andi itu Kucing, Bu, kucing. Itu gambarnya lewat apa itu, Pak? Ini makan kata. Oh, makan katak. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak dan Ibu. Saya yakin gambar-gambarnya bagus ya Bapak dan Ibu. Tadi belum pede untuk men-share gambarnya. Dan Ibu. Bu, nggak bisa gambar. Pak Andi luar biasa, Pak Andi. Ya, tepuk tangan dulu. Paling bagus gambarnya siapa? Pak Andik. Pak Andi itu memang. Saya, Bu. Pak Misbah, baik. Wah, Iya. Pak Misbah itu Saya memang sudah gambarnya jelek. saya sudah memberikan instruksi. Dari instruksi saya ternyata instruksi yang Bapak dan Ibu tangkap diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Respon dari Bapak dan Ibu berbeda-beda. Kenapa? Nah, yang Bagus, terjadi. Bu, nih. Oh iya, bagus sekali Pak Andik gambarnya. Ini gambar langsung, Pak. Ya, gambar pakai tab, Bu, tadi. Pakai tab ini langsung. Oh iya, Ya, luar biasa. Nggak bawa alat tulis, ya ini adanya tadi habis plano ya dipakai. Luar biasa, berbakat ya Pak Andik. Nah, jadi ice breaking kita bisa melihat bakat ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi tadi kenapa respon Bapak dan Ibu berbeda dengan instruksi yang saya berikan? Karena tadi instruksinya yang saya berikan itu kurang jelas. Makhluk hidup gak disebutkan ya, dia hewan kah atau manusia kah, begitukah, atau hewannya apa. Nah, sehingga Bapak dan Ibu menerjemahkan berbeda-beda. Demikian juga dengan instruksi kita ketika mengajar Bapak dan Ibu. Nah, itu semakin jelas instruksinya, maka anak-anak kita itu akan semakin mengerti, begitu ya, akan semakin mudah menangkapnya. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah membahas tentang mau apa ya kita hari ini. Nah, kita akan ini Bapak dan Ibu. Nggak ada ya, kenapa nggak muncul ya ini? Sebentar. Oh iya, hilang di sininya ya. Baik. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita biasanya untuk mempersiapkan pembelajaran biasanya kita menggunakan RPP. Selain RPP, kita juga biasanya menggunakan modul ajar. Tadi ada yang sudah terbiasa dengan modul ajar, ada juga yang belum terbiasa dengan modul ajar. Nah, ini Bapak dan Ibu komponen modul ajar versi lengkap. Ada identitas penulis. Jadi kenapa identitas penulis itu penting? Karena ini bisa kita ajukan hak cipta Bapak dan Ibu ya untuk modul ajar ini. Yang selanjutnya ada kompetensi awal siswa, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana yang digunakan, apakah menggunakan InFocus atau misalnya alat pelajar lain. Terus juga ada target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan apa. Tadi ada banyak ya Bapak dan Ibu, model pembelajaran yang bisa dipilih di buku-buku pembelajaran. Itu adalah informasi umum dari modul. Selanjutnya ada komponen inti, ada tujuan pembelajaran dan ada tujuan pembelajaran, ada asesmen awal, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang biasa Bapak dan Ibu pakai di awal pembelajaran. Misalnya materinya tentang apa? Misalnya tentang apa ya Bapak dan Ibu kalau PAI? Rukun Islam, fikih, Bu. Fikih. Fikihnya tentang apa materinya, Bu? Binatang halal. Binatang halal.
Misalnya, pertanyaan pemantiknya, anak-anak, apakah ada yang suka makanan yang berbahan dari binatang misalnya? Suka, apa saja yang dimakan? Misalnya, ayam, ikan. Nah, gitu. Nah, itu contoh pertanyaan pemantik. Apakah misalnya ayam itu sudah pasti halal? Oh iya, Pak, sudah pasti. Kenapa begitu? Karena itu termasuk list makanan halal, Pak. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya disembelihnya tidak pakai bismillah itu halal tidak? Nah, itu contoh pertanyaan pemantik begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dituliskan di modul. Terus ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini Bapak dan Ibu bisa melihat sintaknya atau langkah-langkahnya dari teori yang sudah ada di buku-buku tadi tentang metode pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi peserta didik dan pendidik. Ini biasanya apa yang didapatkan dari pembelajaran tadi, begitu ya. Nah, gitu. Apa pembelajaran yang kita ikuti tadi? Apakah ada yang bisa menyimpulkan, misalnya. Terus apa kira-kira pengetahuan baru yang didapat dari pembelajaran hari ini? Nah, itu adalah contoh dari refleksi, begitu ya. Refleksi. Betul. Nah, selanjutnya ada bagian lampiran. Yang pertama ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu buat untuk mengecek ya apakah peserta didik kita menyerap materi yang kita sampaikan ataukah belum. Nah, lampiran selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu menyusun materi untuk satu bab, jangan lupa menyiapkan pengayaan untuk siswa yang lancar di materi tersebut, begitu ya. Dan juga remedial untuk anak-anak yang misalnya kurang nilainya, remedialnya apa. Nah, siapkan juga bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan juga daftar pustaka. Ini paket lengkapnya. Nah, selanjutnya kita memodifikasi modul ajar ya, mulai memodifikasi. Apabila Bapak dan Ibu sudah ada modul ajar, boleh dibuka modul ajarnya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP dan ATP. Apa itu CP? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa melihat dari dokumen CP atau juga dari platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah tampilan dari platform Merdeka Mengajar. Apakah Bapak dan Ibu sudah terbiasa mengakses platform Merdeka Mengajar? Coba raise hand yang sudah terbiasa. Ada berapa orang? Saya hitung. Nah, Pak Rudiansa sudah biasa. Pak Widodo, ada lagi? Pak Andik sudah biasa. Ada lagi? Pak Itegu sudah biasa. Ada lagi? Pak Lukman. Baik. Pak Rudiansa, Pak Widodo. Siapa lagi yang sudah biasa mengakses platform Merdeka Mengajar? Bagaimana dengan yang lainnya? Belum berarti ya Pak ya? Belum Bu, mengajarnya kitab ya Bu. Oh iya, baik. Nah, karena kita jurusan PAI, jadi kita fokus ke PAI dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah Iya Bu. Baik, ini adalah CP dan ATP untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, di sini di platform Merdeka Mengajar, nah Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Sebentar saya kirim linknya ya Bapak dan Ibu. Saya kirim link di chat. Kalau kita yang sudah biasa Bu. Baik, alhamdulillah. Pakai modul ajar. Baik, Pak Khairul ya. Udah mudah ya Pak, nanti lancar.
Baik itu link dari platform Belajar Mengajar sudah saya kirimkan di link chat. Bapak dan Ibu bisa melihat contoh CP dan contoh ATP pada link tersebut. Fase A itu kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase D itu SMP ya Bapak dan Ibu, fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12. Kita akan pilih dulu yang mana ya Bapak dan Ibu, fase apa kira-kira yang akan dipilih? SMP, Fase C. Fase D. Fase D. Fase D berarti SMP. Nah, ini adalah CP, Bapak dan Ibu. Pada kurikulum Merdeka yang tidak boleh dirubah, yang tidak boleh diganggu-gugat itu adalah CP. CP ini adalah titipan dari kementerian ya Bapak dan Ibu, dari pengembang kurikulum. Jadi ini dia bentuk CP, satu paragraf. Pada akhir fase D, berarti pada kelas 9 ya Bapak dan Ibu. Jadi CP ini satu CP ini untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadi kalimatnya pada akhir fase D, pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Nah, ini bisa 2 materi nih, Pak. Yang ini berarti Al-Quran hadis, ya. Yang ini beda lagi, ya, memelihara lingkungan. Nah, selanjutnya, peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Nah, ini bisa 1 materi. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan. Nah, ini tentang intelektual besar Islam. Nah, ini 1 CP harus dituntaskan dalam 1 fase, yaitu fase D. Fase D itu kelas 7 sampai dengan kelas 9. 9. Iya, betul, Pak. 1 CP ini 1 gelondongan Pak, bisa dihapuskan. Jadi Bapak Ibu yang akan dibelajarkan di kelas 7, yang mana yang akan dibelajarkan di kelas 8, yang mana yang akan dibelajarkan di kelas 9 gitu ya. Nah, capaian per elemen. Jadi ini elemen PAI itu ada Al-Quran hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada sejarah peradaban Islam. Al-Quran hadis. Nah, ini CP-nya. Nah, akidahnya peserta didik mendalami 6 rukun iman. Akhlaknya peserta didik mendalami peran aktivitas sholat. Nah, ini fikihnya. Peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Iya, betul. Sejarah peradaban Islam. Peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini yang harus dibelajarkan pada fase D, yaitu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadi tidak apa-apa, babnya berbeda. Yang satu dengan sekolah yang lain. Nah, dari CP ini kan kalimatnya banyak ya Bapak dan Ibu. Kita pecah menjadi TP. Apa itu TP? TP adalah tujuan pembelajaran. Misalnya, betul. Tujuan pembelajaran. Misalnya ini. Pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Dari kalimat ini, tujuan pembelajaran yang bisa dibuat apa? Misalnya Pak Hairul. Tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 15
serta hadis tentang pentingnya iman. Betul. Baik, tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk Pak Hairul. Luar biasa. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain yang akan mencoba membuat TP atau tujuan pembelajaran dari CP ini, sepenggal CP ini. Boleh raise hand? Pak Ferry, silakan Pak. Peserta didik mampu menganalisis tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi Quran surat Al-Hujurat ayat 15. ayat 15. Nah, baik. Nah, seperti itu. Mudah kan ya Bapak dan Ibu? Nah, ini ada kalimatnya ada banyak, jadi memang perlu dirapatkan ya oleh Bapak dan Ibu guru PAI dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, dari tujuan-tujuan pembelajaran itu selanjutnya Bapak dan Ibu mengalurkannya. Alurnya itu namanya ATP. ATP. Ya, Bu. Nah, ini CP ya Bapak dan Ibu, CP yang tadi nih di ke bawah dipisah-pisahkan. Terus tadi buat tujuan pembelajarannya apa dari elemen tadi ya. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu, apakah boleh berbeda? Boleh gitu ya. Nah, ini penyusunnya Pak Ahmad Bukhori dari SMP Insan Cendikia. Nah, tadi kan untuk PAI itu elemennya ada Al-Quran hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fikih, dan ada sejarah peradaban Islam. Bapak dan Ibu. Sejarah peradaban Islam. Iya, betul. Nah, ini CP-nya diplot ke sini. Nah, terus kita tentukan tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran yang ada ini, kita bikin alurnya. Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini angka 1 sampai dengan angka 17 ini ya. Ini ATP-nya. Dari sini kita potong atau kita kembangkan mana yang akan dibelajarkan di kelas 7, mana yang akan di kelas 8, dan mana yang akan di kelas 9. Lihat-lihat dulu Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini dari CP, TP, dan ATP. Silahkan. Apabila ada pertanyaan boleh Bapak dan Ibu. Silahkan, boleh Pak, apabila ada pertanyaan. Iya Ibu, saya ingin bertanya. Silahkan Bu Fitri. Untuk alur tujuan itu berarti maksudnya gimana Ibu? Itu kan tujuannya jelas ya untuk memahami. Iya, untuk alurnya itu maksudnya gimana itu? Baik, apa sih pertanyaannya? Iya, gimana Bu? Iya, mau tanya tentang alurnya itu maksudnya bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Bu Vivi pertanyaannya. Alur tujuan pembelajaran ini, nah kalau tujuan pembelajaran ini kan per elemen ya Bu ya di sini. Iya. Ya. Kalau alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, Ibu buatkan alurnya. Yang nomor 1 berarti yang dibelajarkan di kelas 7 gitu Bu. Kelas 7 ya, kelas 7. Iya. Nah, misalnya ini nomor 1 sampai 6 ini dibelajarkan di kelas 7. Nomor 7 sampai 14 dibelajarkan di kelas 8. 15 sampai 17 di kelas 9. Begitu, Bu. Nah, begitu, Bu. Boleh. Bu, misalnya, Bu, saya bingung membuat ATP-nya takut salah. Apakah boleh ATP ini disamakan dengan buku ajar yang tersedia? Boleh. Kalau buku ajar yang tersedia kan sudah ada ya, kelas 7 materinya yang mana, kelas 8 yang mana, kelas 9 yang mana. Boleh, mau disesuaikan dengan buku ajar yang tersedia. Atau
Izin menambahkan Bu, untuk alur tujuan pembelajaran itu Bu. Ya, silakan Pak Khairul. Maksudnya misalkan pada tujuan pembelajaran yang tadi kita ambil misalnya di kelas 7 peserta didik memahami ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 15 serta hadis tentang pentingnya iman. Nah, untuk alur tujuan pembelajarannya atau disebut dengan ATP, yang sering disebut dengan ATP. Nah, di sini terkait dengan alur ini, misalnya peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Al-Hujurat ayat 15. Kemudian alur yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Al-Hujurat ayat 15 sesuai kaedah tajwid. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 15 serta hadis tentang pentingnya iman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, alur tujuannya yaitu peserta didik membuat karya berupa peta konsep makna iman, pentingnya iman, serta hikmah iman dalam kehidupan menggunakan simple mind light. Nah, itu Bu, untuk alur tujuan pembelajaran pada tujuan atau pada TP pembelajaran peserta didik memahami ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Al-Hujurat ayat 15. Hanya itu Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, betul ya Pak. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan keluasan, kedalaman. Nah, itu bisa berbeda-beda dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain berbeda-beda. Nah. Maaf Bu. Iya. Untuk alur tujuan pembelajaran ini sama seperti indikator Bu ya di RPP. Tujuan pembelajaran yang agak mirip Pak. Apabila misalnya mau dibuatkan indikator, boleh diturunkan lagi dari tujuan pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuatnya Bapak dan Ibu bisa membuat kata kerja operasional ya. Memakai kata kerja operasional. Maksudnya, apabila misalnya Bapak dan Ibu menerjemahkan kata memahami, peserta didik mampu memahami Al-Quran gitu kan. Nah, itu untuk mengukur memahaminya pakai apa, Bu? Nah, ini. Membaca atau menghafal, bisa saja seperti itu. Bisa, betul. Jadi, bentuk pemahaman dalam CP, misalnya ini ya. Nah, bisa menjelaskan apa, begitu ya, misalnya menjelaskan makna dari surat apa atau menjelaskan asbabun nuzulnya gitu ya. Bisa menggunakan kata ini Pak, menjelaskan, menginterpretasikan, mengaplikasikan. Nah, memperspektif. Nah, ini bisa digunakan. Nah, empati. Menginterpretasi begitu ya, menjelaskan, mengaplikasikan, ini contoh bentuk pemahaman CP. Bapak dan Ibu bisa, ini sudah saya lampirkan ya. Bisa juga kita biasanya menggunakan taksonomi Bloom ya. Iya. Nah, bisa juga menggunakan taksonomi Bloom. Itu bisa Bapak dan Ibu. Jadi ada tujuan itu berarti untuk yang menuju ke kegiatannya gitu ya Bu ya? Iya betul, untuk menerjemahkan CP tadi Bapak dan Ibu, karena memang kita itu tidak mendapat tidak mendapat penjelasannya lagi, jadi kita yang harus mengembangkannya
Nah, jadi tujuan pembelajaran ini, jadi penerjemahan CP kepada tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran ini dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain pun bisa saja berbeda. Demikian juga buku ajarnya Bapak dan Ibu. Jangan heran apabila misalnya terbitan 3 serangkai dengan Erlangga dengan yang lain itu babnya berbeda-beda jenisnya. Nah, itu karena memang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah begitu. Bu, misalnya saya di sekolahnya masih bingung nih, guru PAI-nya masih bingung. Apakah boleh melihat ATP dari PNM yang tadi? Nah, itu boleh. Melihat dari sini boleh. Nah, ini ada contoh ATP banyak ya, Bapak dan Ibu. Bisa dilihat. Nah, ini contohnya ada banyak. Bapak dan Ibu boleh mengamati, meniru, memodifikasi sangat boleh. Ini ada banyak contohnya. Fase D ini yang untuk fase D ya Bapak dan Ibu. Nah, ini berbeda juga. Ini ada perbedaannya Bapak dan Ibu bisa memilih yang mana yang lebih sesuai dengan sekolah. Nah, ini tadi ya. Jadi, yang pertama kita modifikasi atau kita lihat dari memodifikasi modul ajar itu adalah CP dan ATP-nya. Yang mana yang sesuai dengan sekolah kita. Apabila Bapak dan Ibu belum punya dokumennya, Bapak dan Ibu bisa mengakses di tadi platform kurikulum Merdeka Mengajar. Ini tersedia CP dan ATP di setiap fase sudah ada. Berarti sudah clear-kah sampai sini Bapak dan Ibu? Kita lanjut. Insya Allah. Baik. Insya Allah paham. Baik. Jadi itu ya, komponen yang pertama kita lihat adalah tadi CP dan ATP-nya. Karena memang CP dan ATP itu bisa berbeda dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Nah, yang kedua, menentukan teknik dan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tadi, apabila tujuan pembelajarannya siswa mampu menjelaskan asbabun nuzul, nah Bapak dan Ibu asesmennya menggunakan apa kira-kira? Apakah bisa dengan soal esai? Bisa Bu, bisa esai, bisa. Bisa, betul Pak, bisa. Apakah bisa dengan presentasi? Presentasi ya bisa Bu. Bisa, baik. Bisa juga Bu. Betul Pak. Apabila Bapak dan Ibu menuliskan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan asbabun nuzul, surat apa, ayat berapa. Nah, itu bisa dengan esai. Tapi apabila Bapak dan Ibu menulis di TP-nya, peserta didik dapat mendemonstrasikan, misalnya ya, sholat jenazah. Apakah bisa dengan esai? Asesmennya? Bisa. Tidak Bu. Demonstrasi harus praktek apa? Kalau kalimat tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mendemonstrasikan, berarti Bapak dan Ibu harus asesmennya itu berupa praktek ya? Praktek ya, iya. Nah, betul. Selanjutnya, apa yang harus disiapkan ketika kita membawakan atau asesmennya itu praktek? Apa yang harus disiapkan Bapak dan Ibu? Alat Bu. Alat, selain alat apa lagi? Materi yang akan dipraktikkan. Materi. Apalagi yang harus disiapkan ketika kita akan mengasesmen atau menguji siswa paham atau betulnya dengan demonstrasi. Apa yang harus Membuat skenario demonstrasi Bu. membuat skenario demonstrasi. Nah, yang tidak boleh Bapak lupakan, Bapak dan Ibu lupakan adalah membuat rubrik penilaian. Betul tidak? Oh iya. Betul. Apa pentingnya kita membuat rubrik? Supaya siswa tahu, betul, siswa supaya tahu penskorannya. Siswa tahu, oh saya dapat skor 100 itu apabila seperti apa gitu ya. Sedangkan saya hanya dikasih nilai 60 itu apabila saya mendemonstrasikannya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu memberi
penugasan demonstrasi, misalnya anak-anak minggu depan kita akan mendemonstrasikan sholat jenazah ya di tes gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu harus menyiapkan dulu rubriknya dan juga menyampaikannya ke siswa. Nah, anak-anak yang akan dinilai pada demonstrasi sholat jenazah adalah ABCD. Akan mendapat nilai 60 sampai 70 apabila 1 2 3 gitu ya. Akan mendapatkan nilai 70 sampai 80 apabila 1 2 3 gitu ya. Akan mendapatkan nilai 80 sampai 100 apabila seperti apa. Nah, itu harus disampaikan Bapak dan Ibu. Jadi sangat nyambung antara CP, ATP, tujuan pembelajaran, asesmen dan juga tadi rubriknya, penilaiannya. Kita siapkan alatnya. Nah, terus apabila kita TP-nya hanya membedakan misalnya apa ya? Membedakan haji dan umroh misalnya ya, siswa dapat membedakan rukun-rukun haji dan umroh. Apakah bisa dengan soal PG? Bisa. Bisa, Bu. Dengan esai apakah bisa? Bisa. Bisa. Nah, apabila kita sudah menuliskan siswa dapat mendemonstrasikan praktik ibadah haji dan umroh, berarti sudah tidak bisa dengan PG dan esai, tapi harus dengan Praktek. atau demonstrasi itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan ketika menulis tujuan pembelajarannya siswa atau peserta didik mampu mempraktikkan kegiatan ibadah haji dan umroh. Nah, ke bawahnya itu di tujuannya ya, ke bawahnya itu asesmennya apa? Harus praktek, harus ada juga di bawah itu rubriknya. Jadi lengkap, satu modul itu nyambung antara tujuan pembelajaran, materinya, asesmennya, dan juga rubrik penilaiannya. Gitu. Itu yang harus kita nanti modifikasi ya Bapak dan Ibu di modul yang ada. Nah, selanjutnya, apalagi yang menjadi acuan teknik modifikasi modul ajar? Nah, nomor 3, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan, merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, Bapak dan Ibu bisa, apabila Bapak dan Ibu bingung, saya ini mau apa ya, materi yang cocok, nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di buku-buku yang tadi ya, yang sumber yang sudah saya sampaikan di link Google Drive. Nah, itu ada bermacam-macam metode pembelajaran. Bisa dipilih yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, ini proses pembelajaran dan asesmen. Nah, ini jadi harus seperti tadi ya, Bapak dan Ibu, sinkron antara proses pembelajaran dan juga asesmennya. Apabila kita akan mengadakan praktik, kita harus siap juga dengan lembar asesmennya, pengampatannya, apa yang akan dinilai gitu ya, itu harus clear dengan siswa. Nah, ini 5. Pembelajaran yang dirancang harus sesuai konteks, lingkungan budaya, dan capaian pembelajaran pada peserta didik. Nah, ini harus memperhatikan diferensiasi. Jadi nanti di modulnya dituliskan siswa yang sudah mahir, apa yang akan kita berikan, siswa yang menengah gitu ya, cukup mahir apa, dan siswa yang belum mahir apa yang akan diberikan. Itu yang dikenal dengan diferensiasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Betul Pak Khairul. Diferensiasi. Baik. Ada yang mau tanya dulu Bapak dan Ibu sampai sini? Kalau atau yang sudah saya cukup? gunakan Ya. di pada bab yang tadi itu, Bu, rubrik penilaiannya itu observasi. Nah, itu rubriknya untuk penskorannya begitu. Observasi kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran itu untuk tujuannya menilai kemampuan siswa dalam membaca dan menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 285 itu. Di sana kriterianya ada
penguasaan tajwid, kefasihan membaca, dan ketepatan hafalan. Nah, di sana ada memiliki 4 skor. Kalau skor 4 itu sangat baik, kalau skor 3 baik, dan skor 2 cukup. Skor 1 perlu perbaikan. Nah, itu untuk observasi kemampuan pada asesmen formatifnya, Bu. Betul, betul. Sudah betul, Pak, seperti itu. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu untuk Pak Khairul. Luar biasa. Ada lagi Bapak dan Ibu? Pak Khairul senior itu, Bu. Oh iya. Pak Andik raise hand gimana Pak? Biasa aja Pak Ferry. Pak. Ya Bu, terima kasih. Tapi konteksnya saya agak keluar dari situ Bu, dari rencana RPP tersebut. Cuman kan di sekolahan saya itu begini Bu, tiap hari gitu harus memberikan nilai kepada siswa yang bersangkutan setiap kali kita memberikan transfer ke knowledge atau pengetahuan yang sudah kita punyai. Itu juga ada akhirnya agar tiap ada penilaian, akhirnya guru-guru yang ada di sekolahan saya itu membuat sebuah apa istilahnya strategi bahwasanya setiap apakah boleh Bu di setiap itu model pembelajaran itu yang diterapkan adalah ketika kita sudah menerangkan nggak sampai 1 bab Bu, pokoknya mungkin ada beberapa bab lah yang belum selesai, di akhir pembelajaran pasti kita ada asesmen atau istilahnya tes kepada siswa untuk pemahaman yang sudah diberikan kepada siswa. Nah, itu untuk memunculkan bahwasannya siswa itu sudah paham apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya pendidik itu. Nah, kaitannya dulu. Jadi sekolahan saya itu kan ada membuat sebuah apa istilahnya grup WA, itu di situ tertera ada guru wali, siswa dan gurunya. Dan tiap kali itu juga mengatasi siswa-siswa yang mungkin terkadang berangkat sekolah tapi tidak sampai ke sekolahan, akhirnya terdeteksi dengan absensi yang setiap hari harus di-share ke grup orang tua tersebut. Jadi langsung terdeteksi, oh anak ini berangkat kok absensinya kok nggak ada. Itu akan menjadi apa istilahnya refleksi kepada semuanya agar langsung diketahui keberadaan siswa. Lah, kepala sekolah juga menerapkan bahwasanya setiap hari harus ada nilai siswa itu. Jadi pemahaman apa yang sudah diberikan ke knowledge yang ditransfer ke siswa itu harus memberikan nilai. Akhirnya guru-guru punya berpikiran setiap kali kita memberikan pengetahuan kepada siswa, ya langsung kita berikan progres apa istilahnya penilaian terhadap siswa. Ya kaitannya dengan pemahaman ya. Kalau di kuisis tersebut kan biasanya kan pakai kuisis itu yang otomatis ada nilainya. Dan itu pun babnya itu sudah banyak sekali kalau di kuisis. Kalau Kahoot, Deadbeat kan kita harus buat sendiri. Word itu masih banyak kita buat sendiri. Kalau di kuisis bahkan berdiferensiasi itu di kuisis sudah ada. Makanya setiap kali kita memberikan, apakah boleh sistem yang kita gunakan, pokoknya biar tiap hari itu siswa itu seberapa paham apa yang kita berikan itu apakah boleh Bu seperti itu. Jadi setiap kita sudah menerangkan, terus kita langsung tes, tidak 1 bab penuh selesai tidak, jadi hanya separuh itu langsung untuk memberikan pengetahuan sampai di mana pemahaman siswa tersebut. Itu kita share di situ. Oh berarti hari ini anak saya, orang tua langsung mengetahui. Oh anak saya paham apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Mata studi apapun, ya baik itu kejuruan, baik itu apa istilahnya Pancasila atau dan lain sebagainya. Yang pokoknya tidak tertentu, hanya pendidikan agama Islam itu aja Bu. Boleh ya Bu seperti itu. Sistem kan kalau yang diterangkan di kurikulum kan harus 1 bab selesai kita berikan pengayaan remedi dan lain sebagainya. Tapi di tempat saya itu tidak, setiap hari bikin sesuatu kepada siswa. Jadi apa yang kita transferkan sudah bisa diukur di setiap harinya. Jadi di saat nanti selesai semester, oh dia sudah bisa memahami seberapa paham yang sudah diberikan, materi yang diberikan oleh guru. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu, itu aja pertanyaan saya dari saya. Baik, terima kasih Pak Andik, pertanyaannya sangat bagus. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan asesmen ya Bapak dan Ibu. Nah, apa itu asesmen? Asesmen itu
penilaian yang guru berikan sepanjang proses belajar, Bapak dan Ibu. Jadi ketika masuk sampai dengan pulang, ya itu asesmen berlaku di situ. Nah, bahkan sekarang itu Pak, asesmen awal pembelajaran itu wajib setiap pertemuan. Asesmen awal pas masuk gitu Pak. Jadi asesmen awal pembelajaran itu kalau dulu dikenalnya dengan asesmen diagnostik, mendiagnosa sampai mana siswa siap belajar hari ini. Betul, ya? Iya betul. Nah tapi sekarang direvisi Pak, pada buku panduan pembelajaran dan asesmen 2024 kita sudah tidak menggunakan istilah asesmen diagnostik. Karena alasannya itu katanya asesmen diagnostik itu dipakainya oleh psikolog gitu ya, asesmen diagnostik itu. Jadi sekarang nomenklaturnya adalah asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini sudah harus setiap pertemuan. Nah, yang di sekolah Pak Andik tadi sudah sangat bagus Bapak dan Ibu. Nah, jadi siswa pun akan lebih siap. Oh, saya nanti akan diberi nilai nih, begitu ya. Jadi belajarnya fokus. Itu sudah sangat bagus Pak Andik. Berarti kan itu masuknya tes apa? Formatif berarti ya Bapak dan Ibu. Formatif setiap pertemuan untuk apa? Untuk bedanya tadi ya, untuk formatif dan sumatif. Tes formatif itu fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik di siswanya maupun di gurunya. Apa nih yang harus diperbaiki? Nah, itu ada di formatif. Sumatif itu yang biasanya kita punya tes akhir bab, tes tengah semester, tes akhir semester. Nah, itu kita kenal dengan sumatif. Itu sudah sangat bagus Pak Andi, terutama tadi ya yang kehadiran itu akan sangat membantu karena nanti akan ada segitiga emas antara guru, sekolah dan juga orang tua mendeteksi siswa itu seperti apa di sekolahnya kehadirannya gitu ya, dan itu sangat membantu. Itu sangat bagus Pak Andik. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi tadi tentang ini teknik memodifikasi modul ajar? Saya yakin Bapak dan Ibu ada yang sudah siap modul ajarnya untuk 1 semester, ada yang untuk 1 tahun sudah siap, tapi ada juga yang masih bingung sepertinya ini. Belum ada modul ajarnya. Apakah ada? Pak Hairul yang udah? Insya Allah sudah siap Bu. Oh mantap, luar biasa. Sudah siap 1 tahun. Baik. Luar biasa, iya. Nah ini tadi sudah kita bahas ya Bapak dan Ibu. Paradigma asesmen. Nah ini tadi asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Jadi Bapak dan Ibu, asesmen itu dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Tidak harus ulangan akhir, tidak harus ulangan akhir bab, tidak harus ulangan tengah semester, apalagi hanya mengandalkan UAS ya. Setiap pertemuan. Betul, tiap pertemuan, setiap proses pembelajaran itu ada UAS. Ada UAS, ada asesmen maksudnya. Ada 3 model asesmen. Betul. 3 model asesmen. Baik, asesmen awal, kognitif. Betul. Halo Pak, suaranya terputus Pak, silakan Pak. Ya, asesmen awal kognitif dan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatif kayak gitu. Betul. Nah, Bapak dan Ibu berarti harus menyiapkan ini ya, persiapan asesmennya apa sesuai bab. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh dari asesmen. Nah, kita bisa menggunakan deskripsi kriteria. Itu juga ya, Bapak dan Ibu, memadai atau tidak memadai. Nah, ini deskripsinya, kriterianya disesuaikan dengan tes yang akan kita tes, apakah produk ataukah demonstrasi ataukah apa. Nah, kita bisa berbentuk checklist seperti ini. Menggunakan deskripsi kriteria. Nah, yang ini menggunakan rubrik.
Nah, apabila kita menugaskan peserta didik membuat makalah, nah kita lihat dulu ini ada isi laporannya, misalnya ya, penulisan tanda baca dan huruf, nah baru berkembang seperti apa, layak seperti apa, cakap seperti apa, mahir seperti apa. Ini adalah contoh rubrik. Nah, ya, contoh menggunakan interval. Nah, 0 sampai 40% yang bisa dikerjakan berarti belum mencapai atau harus remedial di seluruh bagian. Nah, apabila siswa mampu menjawab benar 41 sampai 65%, belum mencapai ketuntasan, harus remedial di bagian yang diperlukan. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Apabila siswa bisa menjawab 66 sampai 85%, sudah mencapai ketuntasan, perlu remedial. Apa ada caranya? Apabila bisa menjawab 86 sampai dengan 100%, sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, ini contoh apabila Bapak dan Ibu akan menggunakan interval. Jadi tidak ada istilah yang namanya kurikulum Merdeka itu tidak ada KKM, tidak ada ini, tidak ada itu, sehingga siswa sebebasnya saja belajar. Tidak begitu ya Bapak dan Ibu, tetap siswa itu termonitor dengan baik, terasesmen dengan baik, terukur, pembelajaran kita harus tetap menggunakan standar mutu di pembelajaran. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, saya akan men-share contoh modul PAI yang sudah ada. Bapak dan Ibu identifikasi. Jadi nanti ditulis nama penulis modul, nama modulnya apa, penulis modulnya siapa, fase apa, tema apa, komponen yang dimodifikasi misalnya, oh kayak ini langkah-langkah pembelajarannya harus dibagaimanakan. Nah, itu ditulis. Nah, yang keterangan modifikasinya apa? Misalnya saya mau merubah model pembelajaran menjadi project based learning dan selanjutnya. Nah, itu ya. Bapak dan Ibu, saya akan share contoh modulnya. Bapak dan Ibu bisa mendownload dan bisa mulai merevisi atau tadi ya memodifikasi modul ajar. Sebentar saya siapkan dulu link modulnya. Atau Bapak dan Ibu sudah ada linknya? Ya, Pak? Belum ada. Baik, sebentar ya Bapak dan Ibu. Mau izin bertanya boleh Bu? Boleh, silakan Pak. Untuk yang modul ajar ini, apakah harus yang kelas 7 sampai 9 atau boleh jenjang SLT? Modul ajar bebas Pak, jenjang mana saja. Tapi karena kita jurusannya PAI, diusahakan fokus ke PAI gitu Pak. Oh, nggih. Iya. Maksud dari ini Bu, format lembar kerja ruang kolaborasi ini bagaimana Bu? Ini latihan kita Pak. Latihan untuk membuat modul ajar begitu? Latihan memodifikasi modul ajar. Nah, bagaimana kalau kita yang sudah menggunakan modul ajar, yang biasa menggunakan modul ajar, itu apakah boleh kita upload nantinya boleh. modul ajar yang kita buat itu gitu? Boleh Pak. Saya yakin banyak ya Bapak dan Ibu yang sudah sudah jadi, bahkan sudah ada lembar pengesahannya gitu. Saya yakin ada. Boleh Pak, boleh. Iya Bu, kita pun selalu. Iya Bu, makasih. Baik. Ibu, kalau memakai yang punya sendiri berarti tidak memodifikasi yang Ibu share? Nah, jadi kita berarti kita menilai Pak, Bapak Bu, menilai modul yang sudah ada. Nah, apakah Bapak dan Ibu menulis modul itu 100% ataukah hasil mengambil dari yang lain? Nah, gitu. Jadi berarti kita ganti saja ya. Jadi menilai, merevisi modul punya sendiri gitu ya. Nah, apakah Ibu baca lagi apakah dari modul itu ada yang akan direvisi ataukah tidak? Gitu. Ada yang dirubah ataukah tidak gitu ya, Bu ya?
Ataukah sudah tepat semua dari mulai asesmennya, dari mulai rubriknya gitu ya? Oke. Nah gitu aja ya, kalau punya sendiri berarti lebih mudah. Baik, berarti saya tidak menyediakan link modulnya, jadi Bapak dan Ibu boleh ambil modul dari mana saja, atau dari dapat download internet boleh. Nah, Bapak dan Ibu nanti cantumkan hasil modifikasinya seperti apa. Kalau tidak perlu dimodifikasi, berarti sudah bagus. Kalau masih ada yang perlu dimodifikasi, Bapak dan Ibu cantumkan di sini. Izin, Bu. Kalau saya hasil dari Iya, silakan Pak. Siapa Pak Hakimi ya yang bertanya? Iya. Silakan Pak. Makasih, Bu. Terima kasih ya. Jadi rencana mau mengirim hasil yang sudah dibikin ya gitu. Kemudian kalau yang yang belum itu gimana, Bu? Yang belum. Oh iya, baik. Ya, Bapak boleh mencari modul yang ada di internet. Iya. Nah, misalnya ini ya, Bapak, punten sebentar. Usul nggak, Bu? Nah, misalnya ini modul Bapak cari modul PAI kelas 4 misalnya ya. Nah, dilihat apakah identitas modulnya sudah lengkap, kompetensinya bagus. Nah, ini sarana prasarananya, model pembelajarannya apa. Nah, ini kan ditulis nih, model pembelajaran tatap muka. Apakah sudah tepat? Coba, menurut Pak Khairul sudah model pembelajaran. Nah, kalau mau tatap muka atau daring berarti moda di sininya ya Bapak dan Ibu, moda pembelajaran tatap muka. Kalau model pembelajaran itu lain. Metode yang digunakan adalah konsep STONG. Nah, ini betul berarti. Discovery learning. Iya boleh, model discovery learning, model inquiry itu boleh. Metode. Nah, berarti ini berarti nanti ketika misalnya nih Bapak menemukan mode, tapi sepertinya ini kurang tepat nih, berarti nanti Bapak tulis di sininya. Sesuai materi mungkin, Bu. Dari materinya juga boleh. Berarti Bapak ditulis komponen yang dimodifikasi nomor 1. Komponen yang dimodifikasinya misalnya model pembelajaran. Nah, harusnya apa? Ditulis begitu, Pak. Berarti itu ya, apabila sudah bagus berarti sudah bagus gitu. Pak Ali silakan, Pak. Kirim aja, kalau bisa dikirim aja, nanti kan kita bisa menyesuaikan gitu. Sesuai yang ada di tempat kita. Baik. Modulnya ya, Pak ya, Contohnya dulu nih. Jadi kan kita bisa mengikuti bagaimana cara-caranya gitu. Karena maklum kita yang baru selainnya menempuh perkuliahan kan masih bingung, Bu, ya seperti hal seperti ini. Ya, kalau mereka-mereka yang sudah merasakan kuliah kan mudah aja. Tapi yang belum ini, Bu, masih lulusan SMA kan atau MA ini kan mungkin belum ketemu hal-hal seperti ini. Jadi mohon tuh contoh-contohnya itu, Bu. Oke, makasih. Baik. Terima kasih, Pak. Sebentar ya, Bapak dan Ibu, saya cari yang PAI ya. Sebentar. Maaf, Bu, bertanya untuk tugas akhirnya nanti kita buat apa, Bu? Buatnya tabel seperti ini, Pak. Jadi dikirimkan modulnya, sebentar ya, Pak.
dikirimkan modul yang Untuk kita analisis, nah terus tulis hasil analisisnya. Nah, jadi ada, nah di atasnya modulnya seperti tadi, di bawahnya ini hasil apa lembar kerja identifikasi ini nih, lembar kerja apa tadi, modifikasi, lembar kerja modifikasi modul ya Pak ya. Baik. Oh, berarti itu nanti tetap dikirim ya Bu, yang Oh. lembar buat identifikasinya ya. Iya, lembar kerja modifikasi modul. Jadi modulnya, terus lembar kerja ininya. Apakah misalnya ditulis identitas modul sudah lengkap, materi ajar, tujuan pembelajaran modul sudah lengkap gitu ya, atau sudah bagus gitu ya, boleh. Iya, bentar. yang kita nilai itu satu modul ajar atau per semester, Bu? Satu modul Artinya aja Pak. Satu modul Pak, satu semester lumayan. Satu saja Pak, pilih. Izin Bu dosen. Iya. Bu. Ini kan kalau untuk madrasah itu kan PAI-nya itu lebih ke khusus gitu ya Bu, seperti mata pelajaran fikih akidah gitu ya. Betul. Itu gimana Bu? Ngambil satu aja mungkin ya, satu aja Bu ya? Atau Itu saja Pak, satu modul saja. Oh iya, terima kasih Bu ya. Nah ini Pak saya kirim ke mana ya? Saya kirim ke grup WA ya Pak ya? Kirim ke grup WA Bu. Baik, saya kirim ke grup WA. Ibu izin bertanya. Ya. Kalau modul kan saya kan mengajar di madrasah ibtidaiyah nih Bu, tapi guru kelas gitu kan nggak megang pelajaran PAI gitu. Apakah boleh modul ajarnya umum? Nggak bisa Bu, karena ini kan jurusannya PAI. PAI Bu, PAI. Ada dia modul ajar untuk kelas 1, kelas 2, kelas sampai kelas 6 Bu. Boleh pilih yang mana Cari aja cari di PMM. Nah iya. Iya Pak, ya Pak, makasih Bu. Baik. Sebentar ya Pak, saya nggak bisa upload ternyata. Nah, sudah saya upload di Google Drive Bapak dan Ibu yang materi ya, yang ini sebentar saya tunjukkan dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh pilih mendownload dari internet boleh, modul diri sendiri boleh, kalau tidak ada bisa di link materi yang sudah saya share. Nah, di sini ada, nah ini kumpulan modul PAI. Sedang proses ya. Nah ini Bapak dan Ibu. Nah ini ada banyak sekali contoh modul. Bapak dan Ibu boleh memilih akan menilai atau memodifikasi modul yang mana. Ini di link Google Drive yang sudah saya share. Ini adalah PPT yang saya jelaskan ya Bapak dan Ibu. Nah ini adalah contoh tadi paset pemahaman. Yang lainnya adalah buku-buku model pembelajaran. Nah yang ini yang ada garis 3 ini adalah kumpulan modul PAI yang bisa Bapak dan Ibu analisis dan tuangkan di lembar kerja. Misalnya ini kita buka dulu. Coba kita lihat. Ibu, itu modul ajarnya komplit dari RA Ibu?
Ini fase A, fase A ini kebanyakan. Fase Tapi harus ada. di-download dulu Bapak dan Ibu ya? Harus. Mhm. Nah, Kalau jadi aku kan berarti fase foundation ya. Fondasi aku ngajar di RA, Ibu. oh di RA. RA Saya belum fondasi berarti. PAI sepertinya, Bu. Iya, itu apa namanya? Masuknya ada nilai agama dan budi pekerti. Mhm. Yang ambil yang dari fase A saja, Bu. Fase Fase SD. A, waduh. Tidak apa-apa, kita kan hanya menilai modulnya aja. Oh iya, wes. Iya, kita kan hanya menilai komponen modul. Soalnya kalau untuk PIAUD era itu masuknya PIAUD berarti ya, Pak? Iya. Iya, kalau PIAUD beda lagi modulnya. Iya, pondasinya. Iya, itu masuk elemen cuma bukan PAI, cuma nilai agama Islam dan budi pekerti kayak gitu. Iya betul. Iya. Jadi saya sempat sampaikan juga di grup ya, untuk yang PIAUD itu belum bisa karena memang nanti berbeda dari struktur modul sampai pembelajarannya berbeda. Jadi kita samakan saja dengan prodinya saja ya Bapak dan Ibu PAI. Berarti aku ambil yang A. Oh ya. Boleh Bu. Yang A, yang B, yang C boleh. PAI sama dari kelas 1 sampai fase akhir juga ada mata pelajaran PAI. Oh iya, terima kasih Bu. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya kita sudah berada di akhir sesi. Itu tadi modul PAI-nya perlu di-download terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis dan dituangkan di lembar kerja. Apakah ada yang ingin berpendapat dulu Bapak dan Ibu atau bertanya? Boleh? Ibu nanti dikasih contohnya nggak Bu? Contoh apa Bu? Ya contoh untuk apa tadi namanya Modifikasi. Apa tadi memodifikasi. Betul. Ini contohnya seperti ini Bu. Ada dikasih. Ini saja Bapak dan Ibu bisa memotret. Nah ini misalnya komponen yang dimodifikasi. Itu nggak dikirim? Boleh nanti dikirim lembar. Dikirim aja ya Bu ya. Iya. Nah ini contohnya seperti ini ya Bu. Langkah kegiatan. Nah, memodifikasi langkah kegiatan dengan menambahkan beberapa langkah kegiatan baru apa? Atau misalnya tujuan pembelajarannya dimodifikasi atau misalnya LKPD-nya dimodifikasi gitu. Ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu sampai sini? Cukup Bu, cukup. Lagi Bu, ingin tanya Bu. Baik. Ingin tanya lagi. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah tidak terasa 1,5 jam ya Bapak dan Ibu sudah kita ikuti bersama tentang memodifikasi modul ajar. Ini insya Allah bermanfaat untuk kita tidak hanya sebagai tugas kuliah akan tetapi untuk kita laksanakan nanti di sekolah. Semoga pertemuan hari ini bermakna dan juga memberi pengalaman baru untuk Bapak dan Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengeksplor banyak materi baik dari link yang sudah tersedia ataupun dari berbagai sumber tentang pembuatan modul ajar ini. Untuk micro teaching nanti kita akan lanjutkan ke keterampilan penguatan, keterampilan menutup pelajaran dan yang lainnya Bapak dan Ibu. Untuk micro teaching itu sepertinya lebih mudah ya, bahkan lebih mudah dari membuat modul biasanya karena memang Bapak dan Ibu sudah terbiasa mempraktikkan mengajar sekolah. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Akan bermanfaat. Izin bersama Bapak dan Ibu. Baik, sudah siap? Siap. Ya Bu. Iya. Siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Lagi. 1, 2, 3. Baik. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Sebentar saya.
Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.